Iya, tidak ada tak ya. Terus ada sana Muhammad bin Ja'far an Su'bata an Salamat bin Kuhailin an Abil Asasi an Abdullah yakni ibna, setelah yakni mansub yakni ibna Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna syaitana yafirru ila baiti yasma'u fihi yusma'u fihi suratul baqarati wa unnaka bil yaumi wal lailati wa akhrajahul hakimu bi mustadrakihi min hadits Syu'bata summa qala hakimu sahihul isnadi walam yukhrijahu. Iya, cukup syur segitu gini. Akhirnya selesai surat Al-Fatihah. Kita masuk surat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru Suratil Baqarati. Tafsir, kalau untuk hadis syarah, sama-sama penjelasan. Hanya para ulama membedakan penggunaan kata. Untuk Quran digunakan istilah tafsir. Untuk hadis digunakan istilah syarah. Ada syarah. Untuk hadis syarah, untuk Quran tafsir. Ada tafsir bil maksur atau bil riwayat, di mana ayat Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, dengan ayat yang lain, atau dengan hadis Rasulullah SAW, atau dengan ucapan para sahabat, atau dengan ucapan para tabi'in. Disebut tafsir bil maksur atau bil riwayah. Ada tafsir bil ra'yi. Bil ra'yi itu menggunakan pendekatan bahasa atau lughah. Maka tafsir yang kita kaji lebih kepada tafsir bil maksur atau bil riwayah, dengan muqarrar kitab pegangan tafsir Ibnu Katsir. Madaniyah ini istilah dalam ulumul Quran. Sudah sampai kelas berapa? Makkiyah, Madaniyah. Kelas 3 sudah sampai. Kelas 2 belum, baru kelas 3. Surat yang ada di dalam Quran dilihat dari waktu turunnya. Dilihat dari waktu, bukan dari tempat, tapi dilihat waktu. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Jadi adanya Makkiyah, Madaniyah dilihat waktu turunnya. Masih banyak buku-buku yang diajarkan kepada adik-adik kita, putra-putri kita yang masih keliru. Makkiyah, Madaniyah dilihat tempat turun, padahal bukan dilihat tempat tapi waktu. Ketika Rasul masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat dan surat-surat yang turun saat itu disebut Makkiyah. Waktunya
Rasulullah masih di Mekah. Kalau yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Jadi hanya dua. Makanya yang lebih tepat bukan melihat tempat turun. Kalau melihat tempat turun nanti akan menemukan kebingungan-kebingungan, ya. Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah, yang turun di Arafah apa namanya? Arafiyah. Yang turun di Mina? Iya, tidak ada, hanya dua, Makkiyah dan Madaniyah. Maka harus diluruskan. Pengertian Makkiyah Madaniyah itu ayat atau surat dilihat dari waktu turun. Sebelum Rasul hijrah Makkiyah, dimanapun tempatnya. Setelah Rasul hijrah Madaniyah, dimanapun tempatnya. Dulu kita belajar di asrama At-Tibyan fi Ulumul Quran. Kemudian pernah diganti menjadi Jubdatul Itqan, ringkasan dari Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tiap Sabtu subuh kalau tidak salah lesnya. Wa ayatuha, dan ayatnya. Padahal kita bisa melihat ya, ayatnya berapa surah Al-Baqarah? Tuh, terus terang. Sittun wasamanuna wa mi'atan, 286 ayat surat terpanjang dari 114 surat dalam Al-Quran. Makanya surat Al-Baqarah ini dikategorikan kepada sab'ut tiwal, 7 surat terpanjang. Di bawah sab'ut tiwal surat apa? Mi'un. Di bawah Mi'un Masani. Di bawah Masani Mufassal, surat-surat pendek Mufassal. Dari Al-Hujurat sampai Anas, ini Mufassal. Mufassal dibagi 3, tiwal, kisor, dan ausat. Ada surat pendek tapi panjang, panjang pendek. Panjang, tapi di surat pendek. Di surat pendek panjang, di surat pendek. Ada yang kisor mufassal, surat pendek, pendek lagi. Ada ausat, kalau ausat berarti sedang. Itu istilah-istilah yang nanti pun kalian pelajari dalam pelajaran Ulumul Quran, tapi tidak boleh menunggu. Baca sendiri sebelum dipelajari di kelas. Jangan hanya mengandalkan di kelas. Kayak pas di kelas orangnya tidak mang. Baca. Di luar kelas pun harus belajar. Seperti ini, seperti sekarang. Kan tidak ada di kelas pelajarannya. Pelajaran tafsir Ibnu Katsir tidak ada di kelas. Di kelas itu adanya tafsir am, tafsir ahkam, plus ulumul Quran. Kalau di kitab yang saya pegang, disebutkan dengan jumlah hurufnya. Khamsatun wa ishruna alfan wa khamsumi'ati harfin, 25.500 huruf. 25.500 huruf. Nanti kita buktikan jumlah hurufnya, hitung. Sugan satahunun kita. Surat Al-Baqarah sabaran jumlah hurufnya. Nanti kalau libur ya, hitung huruf pada surat Al-Baqarah. Pasti malas. Iya. Wa sittatu alafin wa mi'atun wa ishruna kalimatan, 6.120 kalimat jumlah kalimatnya. 6.120
120 kalimat. Kalau tadi huruf, kalau ini kalimat. Yang ada di tayangan, di layar itu hanya jumlah ayatnya. Di kitab ini lengkap, ada jumlah huruf, bahkan jumlah kalimat. Sebelum tafsirnya, terlebih dahulu Al-Imam Ibnu Katsir menyebut hadis-hadis tentang keutamaan, keistimewaan, kelebihan surat Al-Baqarah. Ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Dikru, penjelasan ma waroda fi fadliha, yang datang tentang keutamaannya. Keutamaan surat Al-Baqarah disebutkan pada beberapa hadis. Qala al-Imam Ahmadu, berkata Al-Imam Ahmad, langsung merujuk kepada Musnad Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad, hadatsana Arimun, telah menceritakan kepada kami Arim, salah seorang suyukh guru Imam Ahmad. Hadatsana Mu'tamirun, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, an abihi, dari ayahnya, ya Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya Sulaiman. An rajulin, dari seorang laki-laki. Nah ini mubham, dari seorang laki-laki. Ada berapa orang laki-laki? Banyak. Tidak jelas. Dalam mustalah hadis disebutnya mubham. Apa definisi hadis mubham itu? Hadis yang pada sanadnya ada rawi yang namanya tidak disebutkan, namina tidak disebutkan, hanya disebut rajulun, syaikhun, siqatun, pokoknya tidak disebut nama, namanya mubham. Seperti di sini, an rajulin, dari seorang laki-laki. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Naminate hadis mubham. An abihi, dari ayahnya. Siapa? Coba ayahnya. Jangankan ayahnya, anaknya saja tidak tahu. Ramana saha, ramana hiji pameget, tidak jelas. Jangankan abihinya, rojulnya pun tidak tahu, mubham. Jadi ada dua rawi mubham pada sanad hadis ini. Jangankan ada dua, ada satu saja dhaif. Ada dua, dhaifun jiddan, sangat dhaif. Kecuali ada qarinah pada hadis lain disebutkan siapa yang mubham di sanad ini. An Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qil bin Yasar sebagai akhir sanad, sebagai sahabi yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah SAW. Ma'qil bin Yasar, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah itu bukan sapi betina itu, bukan begitu. Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah sami sapi bikang, tapi menyebut surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sanamul Qur'ani wa durwatuhu,
sanam dan durwahnya Al-Quran. Sanam sama dengan durwah. Kalau pada pohon, durwah itu puncak. Puncak biasanya posisinya di mana? Di bawah, di tengah? Di atas. Jadi arti sanam, arti durwah itu tinggi kedudukannya. Bisa dikatakan secara majaz puncaknya Quran. Surat Al-Baqarah itu puncaknya Quran. Quran yang berkedudukan tinggi. Boleh diartikan pemimpin Al-Quran. Pemimpinnya. Sebab pemimpin ada di posisi tinggi. Puncak pun ada pada posisi tinggi. Berkedudukan tinggi surat Al-Baqarah. Pernyataan Rasul ini kalau sahih cukup menjadi padlun untuk surat Al-Baqarah. Berarti surat lain posisinya di mana? Kalau ini tertinggi di bawah. Surat Al-Baqarah itu puncaknya, pemimpinnya, kedudukannya tinggi. Berarti surat lain di bawah. Nazala turun ma'a kulli ayatin, bersama tiap ayat yang 286 itu. Minha darinya sama nuna malakan, 80 malaikat. Ini pun keutamaan lain dari yang tadi. Wastuhrijat, dan dikeluarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat kursi ini ya. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, illa huwa, selain dia. Dalam kitab Fathul Majid, ilaha di sini adalah ma'bud bihaqqin. Asalnya ilah itu sebutan untuk setiap sembahan. Ismun likulli ma'bud. Setiap yang disembah ilah, baik hak maupun batil. Kemudian ilah menjadi menyempit untuk sembahan yang hak saja. Sembahan yang batil tidak lagi disebut ilah. Maka la ilaha itu la ma'buda bihaqqin. Kalau yang disembah dengan batil banyak, tapi yang disembah dengan hak la, tidak ada, dikosongkan. Lalu diisi satu illa huwa. Selain dia, hanya dianya sembahan yang hak. Al-Hayyu, yang hidup kekal. Beda dengan kita, hidupnya hanya sebentar. Allah itu hidup kekal. Sebelum kita ada, sudah sedia. Setelah kita mati, masih ada, hidup dengan kekal. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Mengurus makhluk itu terus-menerus Allah. Tidak ada lelah, tidak ada capek, terus-menerus mengurus makhluknya. Diperkenalkan pada potongan ayat kursi ini siapa Allah. Pertama la ilaha illa huwa, kedua al-hayyu, ketiga al-qayyum. Kesananya apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah itu tidak terkena
sinah, sinnya di kasroh. Yang lain ahlu sunnah, kita ahlu sinah, tukang nunutan. Yang lain ahlu sunnah, pengamal, penyebar sunnah, kita ahli sinah. Makanya setiap Jumatan duduk nunutan. Ahlu sinah pil Jumu'ah. Yang lain ahlu sunnah wal jamaah. Wal jamaah panjang mimnya. Iya mah ahlu sunnah pil Jumu'at. Tukang nunutan nuju Jumatan. Beda sakal. Allah tidak terkena mengantuk. Coba bayangkan kalau Allah ngantuk. Ya. Sedang ngantuk sadar tidak? Siapa yang pengalaman? Peminuju nunutan sadar? Kau tahu? Pengalaman? Setengah biasanya. Ya, setengah sadar. Wala naumun, dan Allah tidak kena tidur. Coba kalau Allah tidur, kita berdoa ingin segera diijabah, Allah sedang tidur. Cewek ngantusan juga tidak. Beda dengan kita. Saudara ada keperluan kepada kita, kitanya sedang tidur, bagaimana? Kata yang di rumah, antosan ke sonten gugahna. Allah terus mendengar, mengabulkan, mengijabah permintaan seluruh hamba. Tiap detik yang berdoa itu tiap detik ada. Makanya wajar ada keutamaan tersendiri ayat kursi ini, karena isinya betul-betul memperkenalkan Allah, baik zat, sifat, juga namanya. Da janten balagur jami teh ari kenal sareng Allah mah. Ibadah getol kenal sareng Allah mah benten, sareng kenal sareng Nusani. Semakin mengenal Allah lebih dekat, maka efeknya adalah ibadah semakin rajin, maksiat semakin menjauh. Wasuhrijat, dan dikeluarkan ayat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy, dari bawah arasy. Dari bawah arasy ayat ini diambil. Setelah diambil pausilat biha, lalu digabungkan dengan surat Al-Baqarah, atau pausilat di suratil Baqarati, digabungkan dengan surat Al-Baqarah. Apakah biha atau di suratil Baqarah maksudnya sama. Wa Yasin, dan Yasin qalbul Qur'ani, hatinya Al-Quran, hati. Al-Baqarah itu sanam, buah. Kalau Yasin qalbu, hatinya Al-Quran. Pernyataan ini keutamaan surat Yasin. Layak roha, tidak membacanya rajulun, seseorang, yuridulloha, dengan mengharap Allah, mengharap ridhonya, mengharap pahalanya, bukan ingin cuan, bukan ingin amplop, tapi mengharapkan Allah. Membaca surat Yasin mengharapkan ridho Allah. Wadarul akhirata, dan mengharapkan kesenangan di negeri akhirat. Mau surat Yasin kusanis kusabab pada diburuhan.
sanes ku sababade di amplopan, tapi mengharap ridho Allah dan kesenangan di akhirat. Illa kecuali gupiro lahu akan diampuni dosanya, dosa yang membaca surat Yasin dengan niat, dengan tujuan yang tadi. Waqra'uha, dan bacakan surat Yasin ini ala mautakum, kepada mauta di antara kalian. Mauta itu bisa jamak dari mayit, artinya sudah mati. Bisa jamak dari mayit, akan mati. Di sini kan hadisnya dhaif ini. Kepada yang sudah mati, kepada yang sebelum mati, dah dhaif. Badai sebelum, badai sesudah, dhaif hadisnya. Hanya banyak dipahami, mungkin memandang hadis ini sahih, lalu dipahami mauta itu yang sudah mati, yang meninggal dibacakan surat Yasin berdasarkan hadis ini. Lihat di bawah ada catatan kaki tidak? Ada ya? Nomor 1. Nah ini. Isnaduhu dhaifun. Sanadnya dhaif katanya. Makanya sengaja saya cari tafsir Ibnu Katsir yang di layar, untuk di layar yang sudah di tahqiq, ditahrij. Tahqiq tahrij ini sangat penting. Wal hadisu rawahu Ahmad, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 20.851 pada juz 5 halaman 25. Wa akhrajahu Tabarani fil Kabiri, Imam At-Tabarani juga meriwayatkan dalam Mu'jam Kabir juz 20 halaman 220, 230, 231, hadis nomor 511, 541. Wa dzakarahu al-Haisami fi Majma'iz Zawaidi, dan Imam Al-Haisami menyebutkan hadis ini dalam kitab Majma'uz Zawaid pada juz 6 halaman 311. Waqala, dan mengatakan, qultu, menurut saya, kata Imam Al-Haisami, fi Sunani Abi Dawud minhu tarfun, pada Sunan Abu Dawud ada sebagian lafaz hadis ini. Lafaznya tidak sama persis, tapi sebagiannya ada di Sunan Abi Dawud. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa fihi rawin lam yusamma, dan pada sanadnya ada rawi yang namanya tidak disebutkan. Yang mana? 2, an rajulin dan an abihi, disebutnya mubham begitu. Wa baqiyatu rijalus sahih, rawi-rawi yang lain itu rawi-rawi kitab sahih, rawi lain, tapi yang 2 ini mubham, tidak disebut namanya. Warwahu Tabarani, dan meriwayatkan Imam At-Tabarani, wa asqata mubhama, dan beliau menggugurkan rawi yang mubham itu. Oh, ternyata panjang ya, baru 1 alinea. Kesimpulannya hadis tadi dhaif, gitu. Makanya tidak kita amalkan. Kalau sahih, saya diamalkan. Ya mudah-mudahan mampu mengamalkan kalau sahih, karena harus kalau sahih. Infaroda bihi Ahmadu, menyendiri meriwayatkannya Imam Ahmad, tidak ditemukan
pada karya muhorij lain yang persis sanadnya dan matanya seperti ini. Riwayat lain paling sepenggal dari matanya. Wa qad rawahu Ahmadu aidon, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Ahmad juga an Arimin, sama dengan sanad di atas dari Arim, an Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau tadi Arim dari Mu'tamir bin Sulaiman, kalau jalur sanad ini Arim dari Abdullah bin Al-Mubarak. An Sulaiman At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi. Siapa Sulaiman At-Taimi? Ayah dari Mu'tamir, sama dengan sanad di atas jalurnya. Bedanya adalah Mu'tamir dan Abdullah bin Al-Mubarak. An Abi Usman, dari Abu Usman. Walaysa bin Nahdi, tetapi bukan Abu Usman An-Nahdi. An abihi, dari ayahnya. An Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qil bin Yasar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha, bacakanlah surat Yasin, ala mautakum, kepada mauta di antara kalian. Bisa yang sudah mati, bisa yang belum mati, tapi dhaif hadisnya. Kalau lakinu jelas kepada yang belum mati. Dari mana diketahui lakinu? Apa artinya lakinu? Zakiru, ingatkan. Yang bisa ingat siapa? Yang sudah mati, yang belum mati? Yang belum. Lakinu jadi korinah bahwa mauta itu bukan mayit, tapi mayit. Ingatkan, emutan. Supados naon diemutan? Supados emut, tos emut ngedalkeun, ngucapkeun la ilaha illallah. Yang bisa ingat, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah yang mana? Sudah mati, belum mati? Belum. Dalam syarah hadis tersebut, lakinu sama dengan dakiru, ingatkan. Kalau ini ikra'u, bacakan. Yakni Yasin. Domir hak pada ikra'uha itu ikra'u Yasin, surat Yasin. Ada catatan kaki lagi tidak? Ada nomor 2, lihat di bawah. Isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Dhaifannya apa yang kedua? Dhaifannya apa? Nah ini nih kedaifannya nih. Nah ini. Dalam kitab Talhisul Habir, Ibnu Hajar berkata, hada hadisun dhaiful isnadi majhulul matni wala yasihu bil babi hadisun. Hadis ini dhaif sanadnya, majhul matanya, tidak sahih tentang bab ini satu hadis pun. Para ulama banyak merujuk kepada Talhisul Habir tentang derajat hadis tadi. Sanadnya dhaif karena Abu Usman An-Nahdi, bukan An-Nahdi, Abu Usmannya, matanya tidak dikenal. Bahkan ada statement pernyataan wala yasihu bil babi hadisun, tidak ada yang sahih tentang bab membacakan surat Yasin kepada yang sudah mati ini satu hadis pun. Makanya kita tidak mengamalkan karena dhaifnya itu. Faqad bayyana,
Di sini tabayyanna, jelas kepada kita. Bihadzal isnadi, berdasarkan sanad ini, apa yang jelas? Ma'rifatal mubhami, mengetahui rawi yang mubham, fir riwayatil ula, pada riwayat pertama, yaitu Abu Usman dan ayahnya. Di sana di atas rojulun an abihi, rojulun an abihi. Kalau di sini disebut rojulun itu Abu Usman, tapi bukan an-Nahdi. An abihi, dari ayah beliau. Waqad akhraja, dan sungguh telah meriwayatkan hadal hadisa, hadis ini, ala hadhihi sifati, dengan sifat yang sama, fir riwayati saniyati, pada riwayat yang kedua. Pertama Abu Daud, kedua wa Nasai, an-Nasai, ketiga wa Ibnu Majahin, dan Ibnu Majah. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan At-Tirmidzi min hadisi Hakim bin Jubairin, dari hadis Hakim bin Jubair. Wa fihi dokun, inilah enaknya mempelajari tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan wa fihi dokun, tapi padanya ada kedoifan. Padanya pada siapa? Pada rawi Hakim bin Jubair ada kedoifan. An Abi Sholihin, dari Abu Sholih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, sanamun, ada pemimpinnya, ada puncaknya, ada yang menempati kedudukan tertinggi. Wa inna sanamil Qur'an, sanama Qur'ani, dan sesungguhnya pemimpin Al-Quran, puncaknya Al-Quran, yang berkedudukan tinggi Al-Quran, suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Ini tablun keutamaan surat Al-Baqarah, menempati posisi teratas, tertinggi, puncak pemimpin Al-Quran. Wa fiha, dan pada surat tersebut, ayatun, ada ayat, hiya sayyidatu, yang merupakan tuannya. Sayyidah, tuan. Kalau laki-laki sayyid, ini mu'annas, sayyidah, tuan. Tuannya ayat Qur'ani, ayat-ayat Qur'an. Untuk ayat Quran lain, ini sayyidahnya, tuannya. Tuan identik dengan apa? Terhormat, pemimpin. Ayat mana yang dimaksud? Ayatul kursi, ayat kursi. Di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang merupakan tuannya ayat-ayat Quran keseluruhan, yaitu ayat kursi. Tetapi kita harus memahami secara utuh, harus terbatas dengan hadis-hadis sahih keutamaan ayat kursi ini. Karena banyak saudara kita yang memanfaatkan ayat kursi tidak sesuai dengan isi hadis-hadis sahih. Saya pernah servis motor di bengkel motor. Yang punya bengkel bercerita bahwa rumahnya kemarin kemalingan, kecurian. Padahal di atas pintu rumahnya ada ayat kursi. Ditakolkeun, temempan ke bangsat. Salah menempatkan ayat kursi, tapi kecurian. Bangsat na pengartos.
Sampai sini dulu. Ya. Sampai ayat kursi.